firman Tuhan katakan? Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Wes, shalom. Shalom. Damai sejahtera sukacita bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaanmu. Haleluya. Amin. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Haleluya. Injil Markus pasalnya yang ke-25. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya ke-34. Amin. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai ayatnya 34. Nanti saya baca ayat yang ke-25, saudara-saudara baca ayat 26 dan seterusnya. Dan pada ayat 34 kita akan baca secara bersama-sama. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-25, saudaraku, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapakah yang menjamahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut akan dan gemetar ketika mengetahui bahwa apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, haleluya. Jadi ketika Tuhan Yesus kembali dari Gerasa, saudaraku, dengan suatu mujizat yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan ribuan roh jahat di daerah Gerasa, dan orang Gerasa menolak dia, dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali, saudara, ke seberang. Dan pada saat mereka tiba di seberang, mereka sudah ditunggu-tunggu, mereka sudah dinanti-nantikan oleh orang-orang banyak, saudaraku. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, karena pada saat itu Tuhan Yesus sudah populer, karena dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, mujizat-mujizat yang sudah terjadi, dan Tuhan Yesus sudah populer pada saat itu, saudaraku. Nah, pada saat itu, saudaraku, ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dia datang mencari Tuhan Yesus karena anaknya sedang sembuh, saudaraku. Nah, setelah dia bertemu dengan Yesus, dia mengajak Yesus untuk pergi ke rumahnya. Namun, saudaraku, di tengah-tengah itu ada seorang perempuan. Kita tidak akan membahas tentang mujizat yang terjadi atas anak Yairus, saudaraku, karena anak Yairus dibangkitkan dari kematian, saudaraku. Nah, itu mujizat yang sangat luar biasa. Namun, hari ini saya akan membagikan tentang seorang perempuan yang pendarahan. Seorang perempuan yang sakit, saudaraku. Seorang perempuan yang sangat terpuruk keadaannya. Engkau tahu, saudaraku, 12 tahun dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia sudah pergi ke dokter-dokter, dia sudah berobat kemana-mana, saudara. Pada firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang dia punya, hartanya habis semua untuk mengobati penyakitnya.
Namun apa yang terjadi? Dia tidak mengalami kesembuhan, malah keadaannya semakin buruk. Hari ini satu tema firman Tuhan, saudaraku, sangat singkat bagi saya dan saudara. Masih ada harapan. Masih ada harapan bagi saya dan saudara. Jangan pernah menyerah dengan segala keadaan dan kondisi sakit penyakit yang kau alami, penderitaan yang kau alami. Karena masih ada harapan. Masih ada harapan bagi anak-anak Tuhan. Masih ada harapan bagi orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, perempuan ini tidak putus asa, saudaraku. Dia mengalami pendarahan, mungkin tubuhnya lemah, mungkin tubuhnya kekurangan darah, saudara, dia pucat lemah. Tapi dia tidak pernah menyerah dalam kehidupannya. Dia terus mencari kesembuhan. Namun selama 12 tahun dia tidak menemukan sumber kesembuhan itu. Namun pada kesempatan ini, saudaraku, satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh perempuan yang pendarahan ini. Dia mendekati Yesus. Dia berjumpa dengan sumber penyembuh yang hebat itu. Dia berjumpa dengan Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Amin. Haleluya. Dia tidak pernah menyerah, saudaraku. Karena dia yakin dalam hatinya masih ada harapan untuk setiap usahanya, untuk setiap keyakinannya untuk memperoleh kesembuhan, saudaraku. Dia menghabiskan hartanya, dia menghabiskan uangnya hanya untuk mencari kesembuhan. Di akhir-akhir ini banyak mungkin di antara anak Tuhan yang mencari kesembuhan kemana-mana, berobat kemana-mana, ke luar negeri, ke dalam negeri, cari dokter yang hebat, pengobatan yang luar biasa. Namun tidak memperoleh kesembuhan, maka semakin memburuk, hartanya habis. Namun dengar baik, masih ada harapan bagimu. Yang penting engkau mau datang kepada sumber penyembuh itu. Engkau mau datang kepada Allah yang tepat. Engkau mau datang kepada dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Karena dia Allah yang sanggup menyembuhkan, Yahweh Rafa. Dia penyembuh bagi saya dan saudara. Perempuan ini, saudaraku, banyak kesulitan yang dialami dalam hidupnya. Tidak enak, saudaraku. Kalau di dalam tradisi Yahudi, kalau orang pendarahan itu dikucilkan, saudaraku, karena dianggap najis, tidak boleh ikut ibadah, tidak boleh menyentuh ini. Karena apa yang disentuh oleh perempuan pendarahan itu najis hukumnya. Saudara boleh baca di dalam Imamat pasal yang ke-15 ayat 25 sampai 27. Itu menjelaskan tentang pendarahan. Jika seorang perempuan mengalami pendarahan, itu dikucilkan, saudaraku, karena dianggap najis. Dikucilkan dari komunitasnya, mungkin dikucilkan dari keluarganya. Ini menurut aturan keimamatan atau aturan-aturan dalam tata ibadah orang Yahudi, saudaraku. Perempuan itu enggak layak untuk masuk di dalam rumah bait Allah. Perempuan ini enggak layak untuk berkumpul di dalam komunitasnya. Mungkin dikucilkan, saudaraku. Keadaannya semakin memburuk secara kejiwaan, fisik, badan, jasmani, rohani, hancur semuanya, saudaraku. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak melepaskan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena apa, saudaraku? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Amen. Sehingga timbul harapan yang luar biasa. Sehingga timbul iman, timbul keyakinan. Ini satu-satunya yang bisa menyembuhkan perempuan ini. Amen. Haleluya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar mujizat-mujizat yang terjadi. Oh, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan. Hanya di dalam nama Yesus. Orang yang terikat dengan setan dilepaskan. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus, saudaraku. Sehingga apa? Sehingga timbul iman di dalam hatinya, timbul pengharapan di dalam hatinya, saudaraku. Makanya firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 7 bagian akhir bahwa iman timbul dari pendengaran akan Injil. Di saat dia mendengar tentang Yesus yang adalah kebenaran itu, timbullah iman di dalam hatinya,
timbul pengharapan di dalam kehidupannya, dalam hatinya saudaraku, sehingga membuat dia untuk bertindak saudaraku, membuat dia untuk datang mendekat kepada Yesus. Dia tidak peduli dengan orang banyak, dia menerobos kerumunan orang banyak itu hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Kalau Yairus datang mencari Yesus saudaraku, dan bertemu dengan Yesus karena dia seorang yang terhormat saudaraku, seorang tokoh agama saudaraku, dan dia adalah pengurus bait Allah yang mengawasi seluruh tata ibadah pada waktu itu. Namun seorang yang dikucilkan, seorang yang hina, seorang yang najis itu perempuan itu, dia dengan iman berani melewati setiap tantangan-tantangan yang ada saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena ada iman, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di dalam ayat yang ke-27 saudaraku, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Amin. Ketika timbul iman dalam imannya, dalam hatinya saudaraku, dia memperkatakan itu. Jadi setelah timbul iman, kita harus memperkatakan perkataan iman atas setiap kondisi-kondisi kita. Amin. Dia berkata demikian, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu perkataan iman saudaraku. Sehingga perkataan ini mendorong dia, memotivasi dia untuk mendekati Yesus, untuk menerobos setiap kesulitan, untuk menerobos setiap hambatan-hambatan yang ada di depannya. Orang banyak, mustahil orang yang lemah, orang yang pucat untuk bisa menerobos kerumunan orang banyak itu untuk berjumpa dan menjamah jubah Yesus saudaraku. Tetapi dengan iman yang kuat, perkataan-perkataan iman yang mendorongnya, yang memotivasinya untuk berjumpa dengan Yesus dan menjamah jubah Yesus. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyerah, masih ada harapan bagi saya dan saudara. Engkau yang sakit, engkau yang dalam kesulitan, apapun usahamu yang kau jalankan saat ini mungkin bangkrut, mungkin dalam masa stagnan, tidak berkembang, tapi masih ada harapan bagi saya dan saudara. Apabila saya dan saudara datang kepada sumber yang tepat. Mungkin engkau menderita dengan sakit penyakit, engkau sudah pergi ke mana-mana, berobat ke dokter yang hebat, namun keadaanmu tidak membaik. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah saudaraku, karena mujizat masih ada, mujizat masih terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Dia sudah menghabiskan hartanya, dia sudah menghabiskan uangnya. Dia seorang perempuan yang najis saudaraku. Dia seorang perempuan yang lemah, pucat pasi karena pendarahan selama 12 tahun. Namun ketika dia mendengar tentang Yesus, dia timbul iman dan dia memperkatakan iman itu sendiri. Apa yang dia yakini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Amin. Di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita harus senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan iman. Haleluya. Karena dengan memperkatakan perkataan-perkataan iman itu, maka itu akan mendorong kita, itu akan memotivasi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk mengalami setiap mujizat-mujizat Tuhan, untuk mengalami keberkatan-keberkatan daripada Tuhan. Namun tidak dimungkiri ada saja masalah, ada saja kesulitan, ada saja hambatan saudaraku. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Jangan kita tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan saudaraku. Kita terus memotivasi hidup kita dengan iman yang timbul dalam hati kita saudaraku, untuk senantiasa kita mencari dan sampai bertemu dan mengalami mujizat yang daripada Tuhan, mengalami jamahan dari tempat yang maha tinggi. Dalam setiap doa kita dengan iman yang sungguh saudaraku. Dan setelah itu saudaraku, iman yang sudah diperkatakan oleh perempuan ini, ada tindakan iman. Kalau dia memperkatakan lalu diam saja, dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak pernah akan mengalami kesembuhan kalau dia hanya berkata-kata dan diam di tempat. Namun dengan tindakan saudaraku, dia menerobos dan mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Jubah daripada Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan mati.
Perbuatan tanpa iman mati. Makanya saudaraku, perbuatlah apa yang kau imani dan imanilah apa yang kau perbuat, saudaraku. Maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang kau gumulkan, apa yang kau rindukan dalam kehidupanmu. Haleluya. Hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudaraku. Dia perempuan yang luar biasa yang perlu kita ambil pelajaran-pelajaran iman, pelajaran-pelajaran penting di dalam pengalaman pribadi yang dialami oleh perempuan pendarahan ini. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia menjamah jubah Yesus, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, sesuatu yang tidak pernah diinginkan, sesuatu yang mungkin mustahil bagi dia, saudara, tapi itu terjadi atas kehidupannya. Satu jamahan, saudara, satu sentuhan saja dapat menarik perhatian dari Tuhan Yesus. Ini bukan sentuhan biasa, ini bukan jamahan biasa dari perempuan ini. Ini adalah zaman yang lahir dari iman yang kokoh, yang lahir dari suatu pengharapan yang tertuju kepada pribadi Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Amin. Ini bukan jamahan biasa, saudaraku. Saudara, kalau bayangkan ini banyak orang berbondong-bondong. Kita tidak tahu berapa ribu, saudaraku, tapi firman Tuhan berkata bahwa banyak orang berbondong-bondong, banyak saudara yang ada di sekeliling Yesus, dan kemana Tuhan Yesus pergi selalu diiringi oleh orang-orang banyak ini. Makanya dia bertanya, siapa yang menjamahku? Siapa yang menjamah jubah saya? Karena Tuhan Yesus merasa sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Ada urapan, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, sehingga menarik perhatian Tuhan. Namun muridnya berkata, mustahil itu mustahil. Kita di tengah banyak orang ini, bagaimana kita tahu siapa yang menjamahmu? Siapa yang menyentuhmu? Haleluya, saudara. Mungkin ada yang menyentuh, saudara, tapi sesuatu tidak terjadi. Mungkin banyak orang yang menyentuh tangan Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang yang menyentuh jubah Tuhan Yesus, dan sesuatu tidak terjadi di kehidupan mereka. Namun perempuan ini, saudaraku, seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia menyentuh, dia menjamah Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan keyakinan, hati yang penuh dengan pengharapan, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi dapat menarik perhatian Tuhan. Jangan kita pernah berhenti untuk berdoa. Jangan kita pernah letih lesu untuk datang berharap kepada Tuhan, untuk datang mencari Tuhan. Seperti yang dialami oleh perempuan ini, saudaraku. Dia berani menerobos. Dan saudaraku, usaha dari perempuan ini dapat menarik perhatian Tuhan. Mungkin hari ini engkau bergumul dengan masalahmu, engkau bergumul dengan pergumulan-pergumulanmu, beban-beban hidupmu, kesulitan-kesulitan hidupmu, penderitaan-penderitaanmu. Namun engkau berpikir sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak ada apa-apa yang saya alami, sepertinya tidak ada mujizat kesembuhan yang saya alami. Usaha saya seperti biasa, padahal saya sudah berdoa, padahal saya sudah pergi gereja, padahal saya sudah menyembah. Lakukan itu terus, saudaraku, karena masih ada harapan. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Lakukan itu terus sampai menarik perhatian Tuhan, sampai engkau masuk ke kedalaman hati Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan iman. Hanya dengan iman kita sanggup menarik perhatian Tuhan kepada setiap doa kita, seruan kita, kerinduan kita. Kalau kita tidak punya iman, itu nggak akan terjadi, saudaraku. Haleluya. Harus punya iman. Iman inilah yang membuat perempuan ini dapat menarik perhatian Tuhan. Padahal Tuhan Yesus ingin berjalan menuju ke rumah Yerus. Tetapi karena perempuan ini menjamah Tuhan Yesus dengan penuh keimanan, maka menarik perhatian Tuhan. Karena Tuhan merasakan sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Nah, apa yang terjadi, saudara, dengan perempuan ini? Dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Ini yang sudah dirindukan, ini yang sudah diharapkan, ini yang sudah dinantikan, saudaraku. Selama 12 tahun dia mencari-cari kesembuhan. Namun satu kesempatan saat itu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa.
darahnya, pendarahannya tiba-tiba mengering, tidak keluar lagi, saudaraku. Pada saat saya dan saudara berjumpa dengan Yesus, saudara tidak sama lagi seperti sebelum saudara berjumpa dengan Yesus. Tuhan akan mengubah seluruh kehidupanmu. Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Apa yang kau rindukan, apa yang kau gumulkan, itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Yang penting engkau datang dengan hati yang penuh pengharapan, hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Hal yang sangat luar biasa yang dialami oleh perempuan pendarahan ini. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami mujizat yang sangat luar biasa, mengalami keberkatan yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Apabila kita datang di kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam hadiratnya Dia akan memberikan sentuhan-sentuhan surgawi. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan, damai, sejahtera, sukacita bagi saya dan saudara. Sehingga kita dengan semangat, sehingga kita dengan iman yang berapi-api untuk terus mencari Tuhan, untuk terus menjalani kehidupan ini. Dan hal yang terakhir, setelah Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Siapa? Tidak ada yang menjawab, saudaraku. Lalu tiba-tiba perempuan ini maju dengan takut dan gemetar, saudaraku. Mungkin dia berpikir, wah dia pasti dimarahin. Wah dia berpikir pasti nih saya akan dimarahi habis-habisan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menuntut sesuatu dari perempuan ini, saudaraku. Tuhan Yesus melihat iman yang sangat luar biasa daripada perempuan ini, saudaraku. Di ayatnya yang ke-33, saudaraku, mari kita sama-sama baca. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui bahwa apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tuhan Yesus hanya menginginkan pengakuan, adanya pengakuan daripada kita, adanya pengakuan iman daripada kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Apa yang sudah dirasakan ketika berjumpa dengan Yesus. Tuhan hanya rindu kita datang tersungkur di depannya dan mengaku bahwa Dialah Sang Penyembuh bagi saya dan saudara. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Perempuan ini menyembah Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus dan mengakui apa yang sudah dilakukannya dan apa yang dirasakannya, diceritakan kepada Yesus. Biar ini menjadi sesuatu pelajaran bagi saya dan saudara, bahwa ketika kita mengalami mujizat daripada Tuhan, ketika kita mengalami keberkatan daripada Tuhan, karir kita naik, usaha kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak lupa diri, kita tidak melupakan Tuhan, tetapi kita senantiasa ingat kepada Tuhan untuk datang di hadiratnya dan mempersembahkan korban syukur kita dan mengakui bahwa apa yang sudah kita alami ini semuanya daripada Tuhan. Apa berkat-berkat yang sudah kita alami semuanya daripada Tuhan. Sehingga kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Perempuan ini tersungkur dan mengakui semuanya. Apa yang dialaminya, saudaraku, ketika dia menjamah Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kini dia hidup dengan pribadi yang luar biasa, dengan iman, dengan semangat yang baru, saudaraku. Dia tidak menjadi perempuan yang sama seperti sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan setelah dia mengalami mujizat daripada Tuhan, saya yakin dan percaya hidupnya penuh dengan damai sejahtera, hidupnya penuh dengan kemenangan demi kemenangan, hidupnya penuh dengan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur, saudaraku. Di ayat yang ke-34 Tuhan Yesus katakan demikian, saudaraku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sekali lagi, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu dialami oleh perempuan pendarahan ini. Kesembuhan terjadi, saudaraku. Mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan kita, kenapa saya tidak pernah mengalami mujizat Tuhan?
Kenapa sakit saya sampai saat ini belum sembuh? Kenapa kesulitan-kesulitan dalam ekonomi saya belum pulih? Kenapa usaha saya seperti ini, saudaraku? Kenapa kehidupan rumah tangga saya seperti ini? Saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin baca firman, saya sudah rajin bergereja. Mungkin kita lihat kembali iman percaya kita, saudaraku. Kita percaya namun tidak sungguh-sungguh, saudaraku. Kita setengah-setengah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iman adalah kunci untuk mengalami keberkatan daripada Tuhan. Iman adalah kunci untuk membuka pintu berkat bagi saya dan saudara, untuk membuka pintu mujizat sehingga terjadi bagi saya dan saudara-saudaraku. Iman adalah kuncinya. Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkanmu. Karena imanmu maka kesembuhan terjadi atasmu. Iman, sekali lagi, imanmu yang bisa membuat engkau mengalami keberkatan daripada Tuhan. Imanmu yang membuat engkau mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Ketika perempuan itu menjamah Tuhan Yesus, seketika itu juga perempuan itu sembuh. Ini jawaban doa. Ini jawaban buat setiap kerinduan dari perempuan ini. Seketika keadaannya pulih, saudara. Kesehatannya pulih, saudaraku. Memang terkadang jawaban Tuhan itu 3, saudaraku. Segera, pada saat kita berdoa, jawaban Tuhan itu segera atau seketika, nanti dulu atau tidak sama sekali. Itu jawaban Tuhan bagi saya dan saudara. Mungkin saat ini saudara belum mengalami sesuatu daripada Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Ada ujian dalam setiap doa-doamu. Tuhan mau engkau terus mencari Dia lewat kondisi kelemahan tubuhmu, lewat sakit penyakitmu. Mungkin Tuhan ingin melihat engkau sungguh-sungguh lagi, sehingga lihat kesungguhanmu itu akan menarik perhatian Tuhan, seperti yang dialami oleh perempuan ini. Dia nggak menyerah, saudaraku. Dia yakin masih ada harapan bagi dia. Haleluya. Sehingga dia dengan tekad, dengan iman yang penuh, dia menerobos setiap kerumunan orang banyak itu dengan tubuh yang lemah lunglai, dengan pucat pasi, saudaraku. Karena orang pendaraan pasti kekurangan darah. Sudah 12 tahun, tapi tidak membuat dia menyerah, saudaraku. Karena dia yakin masih ada harapan bagi setiap usahanya. Amen. Karena masih ada harapan bagi setiap perbuatan tindakan imannya, saudaraku. Sehingga dia menerobos kerumunan orang banyak itu dengan harapan hanya menjamah saja jubah Tuhan. Yes, Tuhan. Dia gak menginginkan perkara yang besar. Dia gak menginginkan Tuhan tumpang tangan atas dia, atau Tuhan berkata-kata terhadap dia seperti mujizat-mujizat yang terjadi kepada tokoh-tokoh atau orang-orang pada saat itu. Dia hanya menginginkan asal saja kujamah jubahnya. Jubah Tuhan Yesus yang hanya dijamah oleh perempuan ini. Tetapi karena imannya Tuhan, iman yang luar biasa, imanlah yang mendorong perempuan ini untuk menerobos kemustahilan itu sendiri. Untuk menerobos setiap kemustahilan, ketidakmustahilan dalam yang dihadapi oleh perempuan ini. Dia menerobos semuanya tuh. Dia menerobos sampai menjamah jubah Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Mujizat terjadi atas kehidupannya. Saat ini mungkin doamu belum terjawab, kerinduanmu belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan Yesus terhadap doa-doamu, terhadap pergumulan-pergumulanmu, terhadap kerinduan-kerinduanmu. Terus bawa itu dalam doa. Terus bawa itu dalam doa, karena segala sesuatu ada waktunya. Amen. Tunggu waktu dari Tuhan, pasti mujizat terjadi. Yes. Pasti pemulihan terjadi. Yes. Pasti kesembuhan terjadi atas hidupmu. Haleluya. Hal yang sangat luar biasa yang kita pelajari bersama pada hari ini. Punya iman seperti perempuan yang pendarahan ini. Nah, saya yakin dan percaya engkau akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, masih ada harapan bagi saya dan saudara.
yang terus berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah dengan kondisimu. Jangan pernah menyerah dengan kondisi-kondisi di sekitarmu. Jangan pernah menyerah, apapun pergumulanmu, apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Namun sebelumnya saya akan berdoa bagi saudara-saudara semua yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak mengenakan dalam hidupmu. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau lagi bergumul dengan usaha pekerjaanmu, mungkin engkau lagi bergumul dengan rumah tanggamu, mungkin engkau lagi bergumul dengan apapun itu dalam kehidupanmu. Namun sampai saat ini sepertinya jawaban Tuhan itu belum terjadi, sepertinya belum ada mujizat. Mungkin saudara belum mengalami jamahan daripada Tuhan. Namun saya mau katakan suatu hal, jangan pernah menyerah, karena masih ada harapan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menaruh iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini, dalam kesempatan ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara.
kami mengalami sakit penyakit yang kau alami, dan sampai saat ini kau terus mencari kesembuhan. Engkau terus berobat ke dokter-dokter yang hebat. Engkau telah menghabiskan hartamu, menghabiskan uangmu untuk mencari kesembuhan. Saya mau katakan kepada engkau, ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bila engkau datang kepada Dia dengan iman dan percaya, engkau datang kepada Dia dengan harapan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, pada siang hari ini mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengikuti atau mendengar ibadah pada siang hari ini, mendengar firman-Mu, atau yang nanti akan mendengar firman-Mu pada saat mereka membuka HP mereka. Apapun kondisi dan keadaan mereka hari ini, apapun sakit penyakit apa yang mereka alami hari ini, Tuhan, apa yang selama ini mereka rindukan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan dialami oleh hamba, yang sakit disembuhkan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengalami sakit fisik, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan, pulihkan hamba-Mu yang terikat dengan kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sakit kanker tumor, apapun sakit penyakit yang kau alami saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas hidupmu. Kesembuhan terjadi menurut iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap umat-umat-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu bagi setiap umat-umat-Mu yang merindukan untuk merasakan, untuk mengalami keberkatan daripada Engkau, ya Tuhan. Yang bergumul dengan usaha pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul dengan keluarganya, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan. Berikan kekuatan jalan keluar bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini kami berdoa juga Bapak, buat Ibu Fani ya Tuhan Yesus, yang mengalami sakit. Hamba-Mu sekarang yang ada di Jayapura Bapak, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan kesehatannya, Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Setiap sel-sel karya dalam tubuhnya kami perintahkan keluar, diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini dia alami, operasi yang mungkin sudah dijalani oleh hamba-Mu, Engkau ya Tuhan yang sanggup memulihkan, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu pada siang hari, kuatkan, mampukan hamba-Mu, sukacita, damai sejahtera tercurah atas Ibu Fani pada siang hari ini. Kesembuhan terjadi atas Ibu Fani. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bagi Oma Since Yakub yang ada di Manado. Dalam masa punya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan kesembuhannya, Tuhan sembuhkan fisiknya, mungkin mengalami sakitnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di bagian-bagian tubuhnya yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan. Di lutut yang sering sakit Tuhan, yang kadang-kadang kambuh, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas hamba. Kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan terjadi itu. Oma Since Yakub yang ada di Manado ya Bapak Surgawi, sembuhkan, pulihkan Oma ini Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Opa Roni Tuhan, dalam masa tuanya Tuhan, setiap gangguan fisik kesehatan yang terjadi, jantung, kolesterol, gula darah ya Tuhan, sakit pinggang sering dikeluhkan oleh hamba-Mu, saat ini melalui doa-doa kami sebagai hamba-Mu, kami berdoa biarlah kesembuhan terjadi atas Opa Roni ya Tuhan. Pulihkan pinggangnya Tuhan, setiap pinggang yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Jantung yang terganggu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan curahkan atas kehidupan Rory dan keluarga dan anak-anak cucunya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan, buka jalan bagi setiap doa yang pergumulan yang mereka naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para Bapak yang ada di Sumatera, Medan ya Tuhan. Sakit stroke bagian kanan yang dialami oleh hamba-Mu. Dari tempat ini kami berdoa, pemulihan kesembuhan boleh terjadi atas panah Bapak pada siang hari ini Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk mendoakan panah Bapak. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Biarlah pemulihan terjadi atas hamba-Mu. Apapun terapi yang saat ini jalani oleh Bapak, Tuhan tolong hamba-Mu. Tuhan bekerja lewat setiap obat-obat medis yang ada untuk hamba boleh mengalami pemulihan. Bangkitkan iman percayanya untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penyembuh, sumber pemulihan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap orang sakit yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit. Hari ini kau mendengar siaran ini, engkau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas hidupmu, pemulihan terjadi atas hidupmu. Yang mau bunuh diri, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kontrol dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk memahami dan menjalaninya dalam kehidupan kami. Bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terus tambahkan iman percaya kami Tuhan, agar senantiasa hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh umat-umat yang sudah menyempatkan dirinya mengikuti siaran pada siang hari melalui aplikasi Facebook. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus menyertai hidupmu, menyertai seluruh keluargamu. Apa yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan hari ini, Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang kembali kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya terlalu percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saya terlalu percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Secara pribadi saya sendiri merasakan jamahan Tuhan itu. Secara pribadi saya sendiri dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan dalam hidup saya. Kalau dibilang perempuan pendarahan dari 12 tahun, saya terlalu percaya sebagai wanita-wanita di mana saja berada. Kalau yang berhubungan dengan pendarahan biasanya ketika kita wanita-wanita mengalaminya saat tiap bulan, yaitu biasa kita kenal menstruasi. Tapi saya percaya kalau kita menstruasi normal, maka normallah keadaan kita. Tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan ini bukan dikatakan menstruasi yang normal, tapi berlebihan. Dan itu sesuatu yang bisa merenggut kematian di sana. Dan hal ini terjadi atas wanita yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Dan oleh karena kerinduan yang begitu dalam dengan Tuhan dan kesungguh-sungguhan hatinya di sana, ketika dia dijamah oleh kuasa darah Yesus, sentuhan itu terjadi atas tubuh Yesus, atas jubah yang dikenakan Yesus. Bukan berarti jubahnya, tapi kuasa yang ada dalam tubuh Yesus itu yang mengalirkan kesembuhan pada wanita itu. Dan satu kesaksian untuk saudara semua, terlebih di hadapan Tuhan, saya juga berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. 1 tahun yang lalu saya juga mengalami sakit penyakit secara kewanitaan, yaitu sakit
sakit kandungan, efek di mana saya melahirkan anak saya yang kedua di tahun tahun 2016. Ketika saya selesai melahirkan sana, saya mengalami pendarahan yang sangat hebat, dan jujur saudaraku, saya mati. Kalau dikatakan mati suri, saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami kematian mati suri dalam beberapa jam. Dan ketika itu jujur secara manusia saya sudah mati dan memang udah tidak ada daya lagi. Tapi luar biasa ketika saya mengalami hal itu, satu yang di dalam alam sadar saya, di dalam jiwa saya, Tuhan berkata kepada saya bahwa belum saatnya engkau dipanggil. Jadi pulanglah. Dan ketika itu, setelah masa kritis itu atau masa mati suri itu selesai, saya sadar saudaraku, saya sadar kembali dari pasca pendarahan hebat itu. Dan secara manusiawi, bidan yang menangani saya pun mereka sangat heran, tercengang. Mereka melihat bahwa ada satu aura semangat dalam diri saya, sampai mereka berkata, "Ibu wanita hebat, ibu wanita yang kuat, ibu wanita yang luar biasa. Apakah ibu asal dari Papua?" Ini pertanyaan dua bidan itu yang saat menangani saya dari pasca mati suri saya itu. Saya berkata, saya bukan orang Papua, saya orang Timur. Tapi ibu kuat. Dan saya yakin dan percaya itu bukan karena kekuatan saya, tapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada saya, sehingga saya mampu melewati masa kritis itu. Saya mampu melewati masa suram itu dalam hidup saya, walaupun hanya beberapa jam atau detik atau menit Tuhan izinkan itu untuk saya alami. Tapi saya terlalu percaya ada pertolongan Tuhan yang hebat untuk diri saya. Dan ketika tahun 2021 saya tidak tahu apa yang ada dalam kandungan saya, tapi pada saat dimana saya berdoa pada siang jam 2, saya ingat siang jam 2 saya berdoa, lalu malam saya berdoa, jam 7 lagi saya berdoa. Di situ dengan kuasa Roh Kudus tuntun tangan saya, dia mengarahkan di bagian kandungan saya, saudara. Di bagian kandungan saya sebelah kanan, saya rasa jerit sakit di sana. Lalu suara Tuhan datang kepada saya untuk periksa keadaan itu. Dan saudaraku, atas kerinduan yang begitu kuat, saya mentaati suara Tuhan dalam hati saya. Pada besoknya saya datang dokter kandungan. Saya datang dokter kandungan di salah satu klinik yang ada di Sungai Danau. Lalu diperiksalah saya di sana dan saya langsung minta USG pada kandungan saya. Dan ketika USG kandungan saya, dokter melihat bahwa ada sesuatu ganjalan di dalam rahim saya. Satu ganjalan. Lalu saya tanyakan kepada dokter tersebut, saya bilang, "Apa maksudnya, dokter?" Lalu dokter bertanya kepada saya, "Ibu pernah mengalami pendarahankah ketika ibu melahirkan?" Saya bilang, "Betul, Dok. Ketika saya melahirkan anak saya yang kedua, saya mengalami pendarahan, dan bukan pendarahan saja, mati suri saya pernah alami di sana." Dan kata dokter, inilah efek atau inilah akibat dari pendarahan itu, Ibu, sehingga ada infeksi kandungan yang ada dalam tubuh Ibu. Ketika saya dengar itu, saudaraku, secara manusia saya takut. Saya takut karena kata dokter, terlambat penanganan maka akan mengakibatkan kista kandungan. Dan secara manusia saya takut, dan saya bilang, "Apa yang harus saya lakukan, dokter, supaya saya bisa bebas atau saya bisa sembuh terhadap penyakit di dalam rahim saya ini?" Kata dokter bilang, "Rutin saja minum obat." Jadi ketika itu resep dokter dikeluarkan di sana, lalu saya meminumnya selama 2 minggu, dan puji Tuhan waktu saya minum, kandungan saya rasa aman, rasa enak, rasa pulih. Tapi ketika lepas dari 2 minggu setelah saya minum obat, sudah habis obatnya, dan saya belum konsultasi lagi ke dokter untuk meminta lagi obat selanjutnya, itu saya merasa sakit betul-betul ada di dalam kandungan saya, sakitnya minta ampun. Jadi maaf saudaraku, dari tahun 2016 sampai tahun 2021 di
di hadapan Tuhan saya saksikan kuasa yang terjadi dalam diri saya. Saya tidak pernah mengalami namanya haid itu normal atau menstruasi yang normal di dalam tubuh saya sebagai seorang wanita. Kalaupun keluar hanya setitik darah, tapi bukan warna merah, tapi hitam betul-betul yang keluar dari tubuh saya, dan itu membuat saya cukup takut dan cukup membuat saya khawatir. Tapi saya tetap tenang, saya tetap berdoa, saya minta pertolongan Tuhan. Jadi ketika itu saudaraku yang kekasih, pada tahun 2021, tepatnya awal bulan dari 2021, saya sama suami saya pergi pelayanan di salah satu tempat di daerah Meratus, pedalaman, bisa saja kita sebut Loksado. Kami pulang pelayanan itu, di tengah perjalanan saya mengeluh ke suami saya mau mengeluh secara keluhan manusia. Saya pikir dia capek karena dia nyetir motor. Jadi secara fisik manusia saya sudah rasa tidak sanggup lagi. Sampai kalau mau bilang mati, saya bisa mati di atas motor itu, karena sakitnya bukan main. Di dalam kandungan saya sakit, betul-betul sakit. Dan ketika itu saya coba tahan dari pulang dari arah Meratus Loksado. Kami sepanjangan saya hanya berdoa di dalam hati. Saya bilang, Tuhan tolong kuatkan saya, biar saya bisa sampai ke rumah dengan keadaan selamat. Dan pada waktu malam itu juga kami tiba pada jam 9 malam. Jadi waktu saya mandi, saya rasa sekujur tubuh saya sudah dingin, sudah keringat. Saya rasa jangan-jangan saya sudah mati ini. Jadi setelah itu selesai saya mandi, suami mandi karena kami baru sampai dari pelayanan. Setelah itu saya bilang ke suami saya, kita makan malam dulu. Selesai makan malam, saya udah tidak tahan lagi saudaraku. Duduk tidak bisa, berdiri tidak bisa, baring tidak bisa. Saya bilang begini, Tuhan, kalau saya mau mati, kalau sudah saatnya Tuhan panggil saya siap Tuhan, saya siap Tuhan. Udah tidak bisa lagi, itu sakitnya bukan main. Saudaraku yang kekasih, pasti untuk kaum ibu pernah mengalami yang namanya kista atau infeksi yang berhubungan dengan kandungan, pasti tahu sengsaranya itu seperti apa. Jadi saya bilang ke suami saya, cepat kita makan, kita masuk ke ruang doa, kita berdoa. Jadi saudaraku, di dalam rumah kami ada satu kamar yang kami khususkan untuk Tuhan, untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai tempat di mana kami beribadah. Jadi ketika itu saya cepat-cepat makan selesai, saya, suami, anak kami 3 masuk dalam ruangan doa. Kami menyembah Tuhan di sana 2 jam. Selama 2 jam kami hanya menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan itu saudaraku yang kekasih, saya dilawat oleh kuasa Roh Kudus, saya dilawat oleh kuasa Tuhan itu. Dengan tuntunan kasih sayang Tuhan itu, Tuhan menjamah saya, Tuhan mengarahkan tangan saya, dan Tuhan mengarahkannya di bagian sakit saya saudaraku, di bagian kandungan. Tuhan mengarahkannya persis di rahim saya, dan di sana dengan kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa, Tuhan arahkan terus sampai saya pencet di bagian rahim saya. Ternyata sudah benjolannya sudah seperti buah pentolan. Sudah seperti pentolan bakso yang besarnya seperti ini. Saya rasa sakit begitu, seperti yang waktu saya berdoa, Roh Kudus mengarahkan tangan saya untuk jamah di bagian sakit saya. Saya pencet benjolan itu, saya pencet kuat sampai saya teriak, sampai keringat habis di dalam tubuh saya, sampai saya lemas, sampai saya bilang, Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan tidak sanggup. Dan ketika itu proses berjalan selama 2 jam kami menyembah Tuhan. Tuhan hadir jamah saya dengan tuntunan kasih Tuhan. Tuhan pakai tubuh saya sendiri untuk saya arahkan di bagian sakit saya, sampai saya pencet benjolan itu saudaraku, sampai dengan kuasa Roh Kudus benjolan itu sendiri pecah dari rahimku. Saudara mau percaya apa tidak percaya, inilah iman yang saya alami. Inilah mujizat yang saya terima dari kuasa Tuhan itu. Atas tuntunan Tuhan, malam itu saya berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Suami saya doakan saya dengan kasih karunia Tuhan. Saya dijamah Tuhan, saya jatuh, sekujur tubuh saya jatuh terletak dalam ruang doa. Suami saya doakan saya terus. Ada setengah jam saya tidak bisa bangun karena lemas, seluruh tubuh saya lemah. Saya merasa lemas sekali, saya tidak bisa berdaya, duduk pun tidak bisa, tidak sanggup.
Dan seketika itu selesai waktunya berjalan, berlalu, saya kembali normal sebagaimana biasanya. Saya duduk dan mulai malam itu saya dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Saya disembuhkan oleh nama Yesus. Allah yang luar biasa itu, Allah yang kupanggil siang dan malam, Allah yang kupercaya firman-Nya, sebab firman-Nya masih ya dan amin, dan sampai selama-lamanya tetap amin dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari malam itu dan sampai besok paginya, besok pagi saudaraku yang kekasih, dari tahun 2016 sampai tahun 2021, 2020 akhir, saya tidak pernah mengalami menstruasi, saya tidak pernah dapat menstruasi. Tapi setelah saya dijamah Tuhan, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, sampai 2021 bulan Februari, saya mengalami namanya menstruasi yang normal. Dan saat pagi itu saudaraku yang kekasih, saya menstruasi itu darahnya, maaf kata, segumpal-gumpal tangan saya keluar kotor itu dari perut saya. Dari awal, dari tahun 2016 setelah saya habis pendarahan, saya tidak pernah lagi mengalami haid, tidak pernah lagi menstruasi dengan normal. Tetapi ketika saya disembuhkan Tuhan di sana, dilawat, dipulihkan, Tuhan angkat kista itu dari perut saya, dari rahim saya. Sampai hari ini saya mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saya mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Itu bukan karena saya, tapi karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa wanita pendarahan itu mengalami hal di hadapan Tuhan, mujizat di hadapan Tuhan. Saya pun mengalami hal itu. Sebab itu saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, masih terjadi bagi setiap hati yang percaya pada nama Yesus. Itu saja menjadi kesaksian singkat saya. Kiranya dapat memberkati Bapak dan Ibu dan saudara-saudariku yang kekasih di mana saja berada. Dan siang hari ini kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, sekaligus nanti kita akan doa berkat, berdoa buat bangsa dan negara. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Engkau terlalu hebat bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami terlalu bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami siang hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau berbicara tentang kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bahwa kalau 2000 tahun yang lalu Engkau sanggup menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun, yang dimana dia mengalami penderitaan yang begitu panjang waktunya, tetapi Yesus sanggup dengan satu sentuhan saja. Dan kami percaya hari ini pun Tuhan, sentuhan kasih itu masih dapat kami alami, masih dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Sakit, penyakit, pergumulan apapun yang kami alami, kami percaya dengan firman Tuhan siang hari ini sudah dan telah menyembuhkan kami, sudah dan telah memulihkan kami. Dan hamba-Mu juga bersyukur dan berterima kasih atas mujizat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba 1 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari hamba untuk terus mengucap syukur. Ajari kami semua untuk terus mengucap syukur di hadapan Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Engkau dokter yang lebih ajaib, Engkau tabib yang lebih ajaib dari segala tabib manapun. Sebab kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu di mana saja berada. Apapun yang hamba-Mu lakukan, Engkau buat menjadi berhasil Tuhan. Hikmat dan urapan Tuhan senantiasa turun bagi hamba-Mu. Di mana hamba-Mu berdiri melayani, di situ banyak jiwa dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, semua kami diberkati, dikuatkan, dipulihkan, diteguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya akan kembalikan kepada Bapak
Ketua tim misi Mesbah Keluarga Allah, pengurus tim misi Mesbah Keluarga Allah, untuk bawa kita dalam doa syafaat, doa buat bangsa negara, doa juga buat pekerjaan hamba-hamba Tuhan, dan berdoa juga buat semua umat Tuhan, orang-orang percaya di mana saja berada, biar senantiasa dikuatkan, diteguhkan di dalam panggilan pribadi, lepas pribadi. Dan atas nama pribadi, atas nama tim, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang rela dan mau menyempatkan diri untuk beribadah bersama kami, mengikuti ibadah live streaming kami lewat akun FB. Saudaraku, kami sebagai manusia, kami terbatas dalam pelayanan, tetapi biarlah kuasa Tuhan yang tak terbatas itu yang sanggup memberkati dan menjawab seluruh pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja dan siapapun dia orangnya. Kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada, dan biar di lain kesempatan di hari Jumat, Sabtu, minggu depan kita boleh jumpa bersama di dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan pada hambanya. Haleluya. Saya mau bikin seperti gereja, cuma pakai firman.